Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Viva Mukti, kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha di Apa Kabar Bekasi. Dan sahabat Viva Mukti, saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang ditunggu-tunggu nih ya kehadirannya. Kalau bisa sih harusnya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu hadir, tapi apalah daya beliau sibuk. Dan hari ini kita kedatangan tamu Dr. Alamsyah. Beliau ada selaku juru bicara gugus tugas COVID-19-nya Kabupaten Bekasi. Nah, kalau sudah ada Dr. Alamsyah, ya berarti kita akan ngomongin soal COVID-19 yang ada di Kabupaten Bekasi. So, kita sapa dulu Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Nah, ini jadi salah satu bukti juga buat sahabat Wibawa Mukti atau buat berita yang beredar di luaran, katanya Pak Dokter positif, kita hadirkan langsung di sini. Hoax ya, Dok? Oh ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah Iya, sehat. iya. Harus tetap sehat, Dok. Iya. Biar bisa menginformasikan Iya. hasil atau perkembangan COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Betul, betul. Dok. Ya. COVID masih berlangsung. Terakhir heboh klaster industri. Ya. Perkembangannya seperti apa sih, Dok? Baik. Alhamdulillah masyarakat pemirsa bahwa sejak Maret 2020 memang seluruh dunia, seluruh Indonesia termasuk kita Kabupaten Bekasi mengalami pandemi. Dan sampai sekarang memang eskalasi kasus memang masih meningkat, Mas Bayu. Oke. Ya, tadi bicara tentang klaster industri. Klaster industri ini memang menjadi ciri khas eskalasi kasus yang ada di Kabupaten Bekasi. Kenapa? Karena dari awal memang Satgas memang sudah mengantisipasi ini. Kenapa? Karena perkembangan dan gambaran yang ada kasus di Kabupaten Bekasi memang 65% itu kasus positif di Kabupaten Bekasi itu adalah berasal dari klaster industri ini. Dan memang di pertengahan Desember ini kasus-kasus itu masih ada, dan tersebar di banyak kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Kemarin satuan tugas yang terintegrasi dengan kawan-kawan TNI, Polri, Dinas Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan itu, dan memang gambarannya masih sangat banyak, Mas Bayu. Nah, untuk kasus klaster industri ini, pemerintah daerah sendiri sudah berupaya apa sih, Dok, untuk menekan? Gimana caranya biar nggak menyebar lagi? Iya, spesifik sekali kasus yang ada di kawasan industri ini, sehingga kita ada SOP, ada juknis yang kita lakukan, Satgas. Yang pertama bahwa seluruh kawasan industri itu harus diwajibkan mempunyai satuan tugas yang ada di kawasan. Kemudian juga masuk di lingkup yang lebih kecil itu semua perusahaan mempunyai Satgas tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang karena penanganan COVID ini kan kita ketahui ada tiga kuncinya. Disebut 3T. 3T. T pertama adalah tracing, yang kedua adalah testing, yang ketiga adalah treatment. Nah, T yang kedua ini itu ada dalam peraturan Bupati, disampaikan bahwa minimal 10% dari karyawan perusahaan itu harus diperiksa, di testing. Iya, sehingga itu yang kita laksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kasus yang ada di kawasan industri ini, termasuk upaya kita untuk memutus mata rantai penularan COVID di kawasan industri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk penanganan COVID di Kabupaten Bekasi di kawasan industri ini, memang kita melaksanakan pengawasan yang ketat. Semua sarana prasarana untuk menegakkan protokol kesehatan itu diwajibkan untuk disiapkan di sana. Kemudian kita melakukan apa yang disebut dengan pertemuan rutin dengan pengelola kawasan untuk memantau kegiatan tersebut. Dan juga, Mas Bayu, 2 minggu yang lalu kita melaksanakan tes masif. Tes masif di kawasan industri. Kita tempatkan di kawasan industri MM2100 yang berjumlah 2.200 kemarin kita tes. Dan harapannya nanti kita akan testing ini kita akan tingkatkan. Target kita sekitar 12.000 pekerja yang ada di kawasan industri kita testing. Masa akan berlanjut berarti tes masif ini? Betul, Mas Bayu. Dilema juga ya, Dok, sebenarnya kalau misalkan kasus COVID kawasan industri atau
kasus di kawasan klaster ya. industri. Kalau misalkan memang pemerintah memberi atau mengambil keputusan bahwa misalkan PT A terkena COVID-19 karyawannya harus menutup, kan nggak mungkin juga ya dok ya? Karena perekonomian harus tetap berlanjut. Iya, jadi gini Mas Bayu, pandemi ini kan membawa minimal 2 efek yang besar terhadap kehidupan kita. Yang pertama kesehatan di satu sisi, kemudian yang kedua adalah sektor ekonomi. Betul. Yang mana memang kita ketahui bahwa Kabupaten Bekasi ini kan sekitar 70% pendapatan asli daerahnya berasal dari kawasan industri, perdagangan, kemudian jasa dan pabrik. Tapi memang penanganan COVID ini juga tidak bisa mengadu ataupun misalnya membuat ini hal sesuatu yang bertentangan, sehingga keputusan pemerintah Kabupaten Bekasi bahwa kesehatan kita utamakan, tapi juga ekonomi tetap berjalan. Betul. Ya, sehingga diberlakukanlah PSBB yang kita ketahui sudah berlaku sejak bulan April tahun 2020. Gitu Mas Bayu. Jadi sebenarnya 2 hal, kesehatan dengan ekonomi ini tetap harus berjalan, bukan sesuatu yang harus diadu, Pisahkan, ya? Bukan sesuatu yang harus dikontradiksikan seperti itu Mas Bayu. Jadi agak gimana ya, saya berpikirnya. Iya, sebenarnya bukan ya, dilema juga Mas Bayu. Ini kita santai aja. Sebenarnya bukan dilema juga. Kenapa? Karena pemeriksaan kesehatan, kemudian tracing, kemudian treatment ketika ada karyawan yang terkena itu sebenarnya bukan menjadi beban buat karyawan, buat perusahaan itu, tapi menjadi semacam investasi lah. Sehat itu kan investasi. Betul. Sehat itu investasi. Ketika karyawannya sehat, perusahaan juga bisa berjalan dengan baik. Betul. Ya, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh Satgas, kemudian dilaksanakan oleh pihak perusahaan, itu menjadi suatu hal yang menurut saya bukan kewajiban, tapi kebutuhan dari. Iya, jadi ini bukan sesuatu yang dipertentangkan, Mas. Iya. Balik lagi sebenarnya, kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Bagaimana cara kita menjaga diri kita sendiri agar bisa terhindar, paling tidak bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. So dokter, nanti kita balik lagi ya, akan bahas yang lain. Banyak sebenarnya yang mau dibahas. Pilkades ya, yang sebentar lagi mau berlangsung. Terus juga belajar tatap muka. Betul. Sama libur panjang besok. Libur panjang dan menjelang adanya vaksinasi di masyarakat banget kita. Nih, tapi ya harus kita bahas pokoknya ya. Baik, Mas. Sahabat Riba Mukti, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi masih bersama Dr. Alamsyah di Apa Kabar Bekasi. Apa kabar Bekasi, sahabat Riba Mukti, dan kita masih ditemenin sama Pak Dr. Alamsyah selaku juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi. Tadi kita bahas soal klaster kawasan industri yang ternyata masih berlanjut ya dok ya. Tapi mudah-mudahan angkanya nggak terlalu besar ya dok. Mudah-mudahan. Karena kita mau akhir tahun nih. Dan kita masih ada di zona merah ini Mas Bayu. Iya, itu kita masih ada di zona merah dah. Sahabat Riba Mukti, dok. Bentar lagi kan akhir tahun. Betul. Akhir tahun tuh identik dengan yang namanya libur panjang. Betul. Nah, libur panjang biasanya masyarakat tuh suka ngeyel, ya. Pengennya pulang kampung. Antisipasi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bekasi menghadapi libur panjang ini gimana dok? Mas Bayu, sebelum saya masuk ke pertanyaan Mas Bayu, masyarakat perlu sadari sebenarnya bahwa COVID-19 ini kan penyebarannya dari kerumunan, dari mobilitas, dari pergerakan, sehingga dari awal pandemi ini kita melihat bahwa gambaran kejadian kasus itu meningkat ketika terjadi misalnya hari raya, kemudian libur dan sebagainya. Jadi tadi pertanyaan Mas Bayu bahwa perlu disadari oleh kita semuanya. Walaupun memang sudah 1 tahun ini kan tidak mungkin kita di rumah terus. Jargon stay at home itu kan membuat kita juga menjadi bosan mungkin. Tapi yang utama menurut saya oleh masyarakat perlu disadari bahwa kita tidak bisa melarang, tapi kita menghimbau. Yang pertama, kita menghimbau kepada masyarakat kalau memang tidak terlalu penting-penting banget, kalau memang tidak terlalu urgent, lebih bagus di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang terpaksa kita harus liburan atau melakukan perjalanan,
menghadiri suatu acara. Akhir tahun kan identik dengan pesta, Yes. identik dengan syukuran, identik dengan liburan dan sebagainya. Sadari bahwa memang sebelum vaksin ditemukan, sebelum vaksinasi dilakukan, vaksin kita ini adalah 3M. Jadi protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, sering mencuci tangan dengan pakai sabun. Inilah yang harus dilakukan oleh masyarakat kita. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Kenapa? Karena memang COVID-19 ini penyebarannya lewat pergerakan manusia. Ya, melalui lewat kerumunan dan sebagainya. Jadi apapun itu menjelang akhir tahun ini, apalagi akhir tahun ini juga kita Kabupaten Bekasi ada hajatan bersama ini pilkades Nah, yang betul. tentunya akan memungkinkan kemungkinan besar terjadi kerumunan. Ada pergerakan manusia, pergerakan masyarakat yang potensinya meningkatkan jumlah kasus yang mungkin terjadi nanti. Gitu Mas Bayu. Sebelum nanti kita masuk ke pilkades nih, Dok, liburan. Iya. Liburan mungkin ini jadi salah satu upaya pemerintah juga atau jadi alasan pemerintah juga kenapa liburan ditiadakan atau dikurangi. Betul, dikurangi. Betul nggak, Dok? Iya, jadi pengalaman kita di Kabupaten Bekasi 2 kali libur panjang kemarin itu, 2 kali pula kasus itu eskalasi menaik. Yang pertama ketika libur Idul Fitri, kemudian libur Idul Adha itu kan long weekend, libur panjang. Dan 14 hari kemudian terjadi peningkatan kasus. Nah inilah yang belajarnya pemerintah. Kami di Satgas sebenarnya menyambut baik ya, sangat menyambut baik. Kenapa? Karena potensi terjadinya peningkatan kasus ini akibat pergerakan masyarakat kita yang libur kemana itu sangat luar biasa Mas Bayu. Sehingga harapannya bahwa di samping memendekkan waktu libur juga masyarakat juga dihimbau untuk tetap dengan protokol kesehatannya yang ketat Mas Bayu. Jangan ngeyel ya, sahabat Wibawa Mukti, jangan ngeyel pokoknya ya. Ya, fakta COVID senang dengan kerumunan, itulah yang perlu disadari itu masyarakat. memang ya COVID tuh ada. Kalau sampai sekarang masih ada sahabat Wibawa Mukti atau warga Kabupaten Bekasi yang belum mempercayainya, come on, mau sampai kapan ya? Iya betul. Karena kasusnya banyak dan korbannya pun sudah banyak. Betul, ya? korbannya sudah banyak. Korbannya sudah banyak. Di kabupaten sendiri sampai dengan saat ini positif kira-kira berapa, Dok? Ya, sampai hari ini Mas Bayu itu kita sudah mencapai 6.900 jumlah kasus positif yang sudah terkonfirmasi dengan jumlah kematian 128 orang Mas Bayu. Jadi benar Mas Bayu tadi sampaikan. Come on gitu. Ya, bahwa masyarakat kita ada yang masih abai, yang masih belum waspada. Ayolah sama-sama bahwa penyakit ini adalah penyakit yang perlu kita hadapi bersama, perlu lebih sama-sama peduli, saling melindungi, saling menyayangi, kan seperti itu. Oke. Kalau misalkan sahabat Wibawa Mukti atau warga Kabupaten Bekasi tidak mempercayai adanya COVID-19, paling tidak kalian mentaati apa yang diperintahkan. Betul, ya. betul. Kalau memang kalian tidak mempercayainya ada COVID-19, paling tidak kalian mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah daerah, yaitu minimal 3M dilaksanakan ya, Dok ya? Betul, Mas Bayu. Betul. Menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, terus juga menggunakan masker. Iya. Dok, peralatan besar bentar lagi. Kemarin sempat diundur ya? Iya. Sempat diundur. Dokter tahu nggak gara-gara apa? Iya, jadi sebenarnya kan rencana dilaksanakan per tanggal 13 Desember. Setelah dievaluasi ternyata potensi untuk melaksanakan prokes itu masih sangat rendah sehingga diundur. Kenapa? Karena dilihat dari TPS yang tersedia itu tidak sebanding dengan jumlah pemilih yang akan hadir. Ya kan, sehingga dilakukan penambahan TPS. Tujuannya sebenarnya menambah TPS itu supaya menghindari kerumunan itu, Mas. Memecah lah ya. Memecah konsentrasi massa di satu TPS. Betul. Tidak boleh ada TPS yang jumlah pemilihnya itu di atas 500. Sehingga dilakukanlah persiapan kembali sehingga membutuhkan waktu. Diputuskan untuk diundur 1 minggu. Diputuskan untuk diundur 1 minggu. Nah, untuk prokesnya sendiri selama pilkades nanti apa aja, Dok? Kami di Satgas, Satgas ini terdiri dari semuanya termasuk TNI Polri. Yang pertama adalah semua calon kepala desa yang akan maju itu kita periksa semua, di swab semuanya, clean baru kita laksanakan. Kemudian yang kedua, seluruh
petugas KPPS itu juga di rapid test, Mas Bayu. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, disiapkan sarana dan prasarana yang lengkap untuk prokes di sana. Pemeriksaan suhu pada saat masuk, kemudian disiapkan juga masker kalau yang tidak pakai masker, kemudian disiapkan sarana mencuci tangan, ya. Kemudian juga peralatan-peralatan yang dipakai pada saat pelaksanaan itu juga sesuai dengan protokol kesehatan. Ada tempat mencuci tangan, kemudian peralatan alat tulis-menulisnya dan sebagainya. Jadi sesuai dengan pengalaman kemarin pilkada serentak di beberapa wilayah yang kebetulan kita tidak, itu berkaca dari situ juga kita laksanakan pada saat perhelatan pilkades besok tanggal 20 Ada kasus Desember ini. pilkada serentak di beberapa daerah, ada penambahan atau gimana, Dok? Oh ya, jadi info yang kita dapat di media massa memang ada beberapa daerah yang melaporkan terjadi peningkatan kasus di tempat dilaksanakannya pilkada langsung itu. Baik itu panitia itu sendiri maupun pelaksana dari pilkada itu. Mudah-mudahan kita nggak ada ya, Dok? Kita berdoa mudah-mudahan pilkades besok tanggal 20 di 16 desa 16 desa. di Kabupaten Bekasi semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya tidak ada yang penambahan kasus dari Amin. ini, Amin. Jangan sampai dari event itu. perhelatan akbar kita ya, pilkades di 16 desa jadi menambah klaster. Jangan Betul, sampai. jangan sampai. Caranya apa? Ya warganya juga harus aware lagi ya. Betul. Warganya juga harus aware lagi, terus juga panitia sudah dipersiapkan dengan prokesnya, dan dari warganya juga jangan ngeyel ya. Betul. Biasanya kalau pemilihan tuh ada hitung. Pas hitung tuh mereka biasanya berkumpul. Nah. Aduh jangan. Masih ada cara lain untuk mengetahui atau mengikuti proses perhitungan ya. Betul. Lebih baik sudah mencoblos, pulang ke rumah, tunggu hasilnya di rumah saja. Iya. Nggak harus ikut perhitungan di tempat ya. Iya, Biar betul. panitia saja yang melaksanakan. Dok, nanti Iya. kita bakalan balik lagi. Siap. Aku mau tanya-tanya soal vaksin. Siap. Dan sahabat Ibu Muti jangan kemana-mana, masih bersama Dr. Alam Syadi. Apa kabar, Bekasi? Baik, sahabat Ibu Muti masih di Apa Kabar Bekasi, dan awal tahun perkiraan vaksin sudah mulai masuk, atau bulan ini sudah masuk vaksin ke kabupaten, Dok? Bulan ini sudah masuk di Indonesia 1,2 juta dosis, tapi belum masuk di Kabupaten Bekasi. Penyebarannya kapan kira-kira, Dok? Ya, jadi sebenarnya di bulan November kemarin, Mas Bayu, kita Kabupaten Bekasi mendapat kepercayaan dari Kementerian Kesehatan untuk ketempatan menjadi tempat untuk simulasi pelaksanaan vaksinasi ini di Puskesmas Cikarang tepatnya. Nah, yang kemarin dihadirin sama dihadiri oleh Wakil RI2, Presiden. oleh Wakil Presiden. Alhamdulillah ada informasi pada saat itu disampaikan bahwa rencananya vaksinasi ini akan dilaksanakan di bulan Januari atau paling telat di minggu kedua Februari 2021, Mas Bayu. Untuk tahap pertama akan diberikan kepada siapa? Ya, sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan bahwa yang pertama itu adalah tenaga kesehatan, kemudian guru, kemudian institusi-institusi pelayanan publik, misalnya TNI Polri, petugas pemadam kebakaran, kemudian Satpol PP dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah masyarakat-masyarakat yang memang mempunyai resiko keterpaparan tinggi. Misalnya orang yang bekerja di pelayanan-pelayanan publik, di PTSP dan sebagainya, begitu Mas Bayu. Iya. Dok, Ya. vaksin. Ya. Setelah ada vaksin akan berakhirkah ini? Iya. Era pandemi ini, Mas, membawa banyak sekali perubahan, termasuk bagaimana menghasilkan vaksin untuk COVID-19 ini. Harapannya bahwa sesuai dengan hasil kajian ilmiah, sesuai dengan uji coba yang sudah dilaksanakan, harapannya bahwa imun atau kekebalan yang dihasilkan oleh vaksin ini bisa maksimal. Informasi bahwa yang akan dilaksanakan dan ada ya sudah beberapa negara yang sudah melaksanakan itu efektivitasnya di atas 90%, Mas Bayu. Seperti itu. Harapannya itu yang kita harapkan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bekasi ini ketika vaksinasi ini diberikan,
kurang lebih kekebalan 90%, di atas 90% itu bisa dicapai. Oke, amin. Dengan vaksinasi Amin. itu, Mas Bayu. Semoga ya, Dok. Iya. Biar kita semua sehat-sehat lagi. Amin. Aku pengen balik lagi dulu, Dok. Iya, Aku betul. pengen nonton bioskop bareng-bareng sama keluarga segala Betul, macam. betul Mas Bayu. Iya. Kalau udah Iya, bosan juga jadi ya, Dok, ya? gini, tadi bicara di sesi sebelumnya terkait dengan pilkades dan sebagainya. Apapun itu, pembelajaran sekolah nanti. Betul, tatap iya, muka tatap Januari. muka Januari, pilkades. Jadi menurut saya begini, Mas Bayu. Pandemi COVID ini membawa kita ke suasana yang memang kita ini harus berubah. Betul. Iya. Penekanannya di situ bahwa kita tidak bisa lagi seperti yang dulu kan gitu Betul, ya. betul. Normal baru yang kita harapkan dengan mudah-mudahan dengan vaksin ini akan normal baru itu sebenarnya tidak seperti dulu lagi semuanya. Kan gitu ya. Kita masih tetap harus membiasakan mencuci tangan pakai sabun. Kan seperti itu. Betul. Dulu kan sebelum pandemi ini juga mohon maaf ya, kehidupan kita memang mau makan saja cuci tangan itu sering lupa. Sekarang kan mau pegang apa dan sebagainya kita harus. Ini barangkali menurut saya hikmah dari pandemi ini. Kita menjadi lebih sehat, kita menjadi termasuk lebih peduli terhadap keluarga, terhadap sesama dan sebagainya. Gitu, ada Mas dampak Bayu. positifnya juga Itu ternyata, dampak positifnya menurut saya. Dokter, Siap. nih masih banyak sebenarnya yang pengen kita tanyain, tapi apa daya ya, dokter juga sibuk, masih ada acara di tempat lain. Iya, Mas Terakhir Bayu. dok, Iya. masih ada sebagian warga ya di Kabupaten Bekasi salah satunya tuh berpikiran nggak mau divaksin, Ya. takut. Iya. Ada yang bisa disampaikan buat warga Kabupaten Bekasi dok? Iya, warga masyarakat Kabupaten Bekasi yang sebenarnya semuanya ingin sehat, yakinlah bahwa ini vaksin ini merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh dunia, termasuk pemerintah Indonesia, pemerintah daerah. Yakinlah bahwa ini manfaatnya sangat besar untuk bagaimana meminimalisir paparan kita terhadap COVID-19 ini. COVID-19 ini penyebabnya tidak kelihatan. Betul. Yang kita bisa lakukan adalah mengetahui apa sifatnya, mengetahui apa kelemahannya untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Dan salah satu caranya adalah vaksinasi ini. Jadi harapannya bahwa mari kita menyambut baik pelaksanaan vaksinasi ini. Kalau ada, kita ikuti itu supaya upaya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan mutu kesehatan kita supaya kita semuanya selesai dengan pandemi ini dengan sehat, dengan selamat. Sudah banyak sekali korban, ya kan, jangan kita menambah korban lagi. Sudah cukup ya dok? Sudah cukup. Caranya dengan apa? Dengan prokes, dengan disiplin, dengan lebih peduli, dan salah satunya lagi dengan vaksinasi itu. Betul. Terima kasih banyak dokter atas Terima waktunya kasih, Mas hari Bayu. ini. Dan sahabat Wibawa Mukti, tuntas ya kita ngobrol-ngobrol. Belum tuntas tapi masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi apa daya waktu yang harus memisahkan kita dok. Next, balik lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah. Jadwalkan lagi ya. Insya Allah siap. Sahabat-sahabat Wibawa Mukti, ingat pesan Ibu 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Itu hal sepele, tapi dapat merubah kehidupan kita ke depannya. So, buat sahabat Wibawa Mukti dan seluruh warga Kabupaten Bekasi, jangan sampai meninggalkan prokes 3M. Harus, kudu, dan wajib dijalankan. So, terima kasih banyak buat sahabat Wibawa Mukti atas waktunya. Terima kasih dokter atas Terima kasih, Mas waktunya. Bayu. Kita nanti akan kembali lagi di Apa Kabar Bekasi selanjutnya dengan narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.